Kembali di konten Sambat. Somebody help me. Ya kebetulan aku dewean ya, nggak biasanya aku ambek Musa dan kali ini nggak ambek Musa karena Musa lagi libur hari Minggu. Jadi ini aku sekarang lagi di rumah Cak Ferry, Rek. Jadi ini rumah Cak Ferry ada di Benowo. Aku beberapa waktu yang lalu pernah konten Puji Mong Bakulan di sini, ya di sini setnya. Kali ini aku mau konsultasi ya Mbak Cak Ferry karena Cak Ferry ini jago sound gitu. Aku mau bikin acara di Tunjungan Plaza rencananya. Semoga ini lancar. Jadi minta doanya. Jadi nanti acaranya di TP. Nah, dan itu ada tiketingnya. Otomatis aku harus siap untuk menampilkan sebagus mungkin termasuk dari sound systemnya juga. Sama Cak Ferry. Halo, WhatsApp. Oh, ditepui dhewe rek ya. Gak apa-apa. Iya. Itu. Apa tepukane telat. Ya, jadi ini mlebu frame dua-duanya. Oke. Ya, iki sebagai di belakang kamera iki Ning Yuniar. Ning Yuniar. Bisa dikatakan Ning Yuni. Iya, Ibu Ferry. Ibu Ferry. Nah, nih di belakang kamera. Kayaknya dia juga akan ragu-ragu untuk nyeletuk. Nah, mungkin akan menengahi. Iya. Fokus. Nah, dia fokus untuk jadi kameramen. Walaupun mau sebenarnya waktu pegang pertama rodok ngersu loh. Kok aku? Tapi gak apa-apa. Yang penting sekarang mau. Nah, ya apa kita beri? Ya aku kudu ya apa iki? Kita gambarannya itu tadi kan dengan ruangan ukuran 8 kali 16. Nah, sedangkan itu ruangan kecil dan di luar ruangan yang besar di mana dua-duanya ada sound system. Nah, di dalam itu adalah event cosplay, sedangkan kita yang di luar ini event komedi. Nah, sebenarnya ada ketakutan ini sound systemnya apakah nanti bisa match, bisa melawan gitu. Soalnya kan kalau misalkan kalah wah bahaya juga gitu. Gitu. Yang jelas yang di dalam itu mereka memang fokusnya untuk musik juga. Ada dance musik, nah dan lain sebagainya. Sedangkan di kita itu komedi dan sebagian besar sekitar 70% itu stand up komedi yang mengandalkan mic. Nah, butuh sound yang kayak gimana sih? Oke. Untuk menjawab dengan kapasitas ruangan sekian tadi, itu membutuhkan sound, sebenarnya bukan sound besar sih kalau ukuran ruangan itu ya. Ya. Hanya membutuhkan. Oh, tapi tak kasih gambaran, sorry tak potong. Ya. Itu bukan ruangan sebenarnya. Itu lorong. Oh iya. Lorong antara kaca, tembok dan ini nanti sekatnya hanya kain. Oke. Jadi untuk kapasitas lorong itu kan ya. Jadi kan gimana caranya supaya pada saat masnya ini tampil suaranya itu bisa didengar walaupun di dalam aja. Di dalam aja walaupun di dalam itu ada event. Kan gitu kan ya. Benar. Jadi untuk penataannya itu memakai sound control. Di mana sound control itu dia itu fokus ke ruangan saja. Oke. Ke hadapan gitu. Iya, betul, hanya hadapan aja. Karena di sini tuh kalau saya tadi lihat tuh ada audien atau penonton. Ada penonton. Nah, jadi untuk sound control itu membutuhkan 3. Oke. Nah, 1 untuk di panggung, 2 untuk di penonton kanan kiri. Oh, belakang. Iya, belakang kiri. Belakang penonton gini betul. berarti. 1 di panggung. Oke. Nah, jadi hanya membutuhkan sound nggak usah sound besar. Soundnya itu sound full ring namanya. Full ring itu dia itu speaker yang bisa membackup semua suara. Jadi ada bass, treble, middle, high itu semua ada di sound namanya full ring. Nah, jadi nggak perlu pakai sound FOH yang lapangan itu nggak perlu karena nanti akan jadinya itu berlebihan. Nah, cukup sound control. Kalau ini pakai soundtrack Demasi bro. Nah, itu juga itu. Itu nggak perlu juga. Perlu juga itu jatuhnya itu berlebihan. Ya. Jadi seperti itu dan untuk ngomong masalah sound itu berkaitan. Jadi mulai power itu harus nunjang kan ya.
karena dia tenaganya. Hmm. Lalu lari ke aksesoris. Aksesoris itu banyak, ada crossover, ada equalizer. Nanti, Harus ada semua. iya, karena itu untuk membagi supaya bisa jernih. Oke. Dan berakhir ke finishing ke mixer. Mixer. Dan ada lagi satu aksesoris mic itu juga harus menunjang karena kalau saya lihat kan itu kan diprioritaskan untuk sebagai vocaling saja. Iya, karena ini apa ya, alat musik utamanya ya ini, alat utama, senjata utamanya mic itu tadi. Betul. Nah, kalau misalkan mic altrivokalisnya yang nggak jelas, nah itu nanti akan berat untuk. Betul sekali. Jadi kalau ngomong masalah sound system itu berkaitan. Jadi alat mulai sampai tenaga sampai dengan finishing tadi, editing ya kan, itu harus menunjang. Kalau semua itu sudah klop, saya rasa jernih untuk ngomong, walaupun di luar itu agak sedikit berisik ya karena ada event. Cukup dengan 3 speaker dan alat yang mumpuni itu bisa membackup semuanya. Tapi kalau ini kan kita mau merekam juga nih. Siap. Ya kan, rencana mau merekam. Itu apakah bisa nanti kita langsung ngambil dari mixer? Oh bisa, jadi nanti itu ditambahkan alat yang namanya itu sound card, ya kan? Nah, sound card itu tadi itu juga berfungsi untuk recording. Nah, di situ ketika mulai live dia akan merekod, direkod nanti sehingga dia keluar dengan suara, hanya suara. Nah, kita bisa mixing. Mixing itu fungsinya untuk satu menjernihkan kan, yang kedua itu biar menghilangkan atau menipiskan suara noise yang keluar. Nah, fungsinya itu tadi. Nah, setelah nanti kita sudah dapat istilahnya mentahannya si soundcard tadi, recording tadi, tinggal dicocokkan sama gambarnya tadi, gambar dari video. Nanti suaranya jernih. Aman ya, aman gini ya. Oh. Iya, soalnya kan kebutuhan juga. Soalnya bukan buat digital download, soalnya pengen diupload di YouTube juga gitu kan. Oh iya. Kan sebenarnya konten utama kita ada di YouTube. Untuk offline ini kan sebagai promosi juga sebagai ini juga apa namanya kayak acaranya ada offline-nya loh gitu. Jadi mungkin buat para ini pembuat acara itu menginginkan jasa kita kan nanti bisa juga gitu. Jadi kita nggak hanya main di YouTube aja kayak. Nah, oke, berarti untuk dengan ini ya, kalau misalkan nih range untuk sewa alat dengan ini semuanya termasuk mungkin ada soundman-nya juga ya. Pasti. Itu sampai berapa? Kalau dengan ukuran segitu dengan keadaannya seperti itu. Oke, untuk kapasitas ruangan segitu ya. Kalau untuk penyewaan tuh relatif mas, tergantung dari alat. Semakin kualitas alatnya bagus itu akan semakin jatuhnya harga tadi lebih mahal tadi. Nah, kalau untuk kisaran harga dari harga 1,5 juta sampai 2 juta sudah cukup. 1 juta, 2 juta. Itu sudah termasuk keluar recording tadi, MP3 tadi. Sudah include. Sudah include satu paket tadi. Mulai pembukaan sampai dengan tutupnya acara keluar itu per hari ya hitungannya. Iya, per hari. Itu sudah dijamin nggak ada kendala dan terima bersih seperti itu. Oke, kayaknya udah cukup ngerti lah untuk ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh dan untuk masalah sound ini ya. Nah, sekarang gini. Kok serius banget sih ngomongnya dhewe. Nah, itu saya juga habis sholat ini, mohon maaf. Oh iya, kan dadi koyo aneh awak dhewe kok gak guyon blas iki. Nah, itu dia. Nah, itu. Kayaknya sekarang waktunya bercanda. Iya, ya apa ya? Oke, lanjut part 2. Oh, ya wis rek. Jadi kalau kamu yang sudah terlanjur nonton ini sampai habis, wes jenengan sangar saudara. Oke, kita lanjut ke sambat help me berikutnya. Arigatou gozaimasu.